Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi. Salam jumpa dengan kami warisan anak cucu. Wujudkan kasih persaudaraan. Ada ungkapan yang biasa kita dengar, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Tinggal tunggu waktu. Ini sudah menjadi kecenderungan manusia untuk membalas kejahatan yang telah diperlakukan terhadap dirinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini yang Tuhan inginkan? Rasul Petrus dalam suratnya kepada jemaat di Asia Kecil yang saat itu berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka begitu menderita sebagai akibat dari iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan dalam kenyataan ini tidak sedikit orang yang ingin membalas apa yang diperlakukan masyarakat saat itu. Untuk itu Rasul Petrus merasa perlu untuk menasihatkan jemaat ini. Inti nasihatnya, bagaimana mereka harus bersikap terhadap orang-orang yang begitu memusuhi dan membuat mereka menderita. Untuk itu mereka diingatkan oleh Rasul Petrus sebagai orang yang hidup dalam Yesus Kristus dan sebagai manusia baru, agar mereka dapat tetap hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Hanya dengan demikian mereka dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Pertama Petrus 1 ayat 22 dan 23. Dengan penegasan ini jemaat dipanggil untuk mewujudkan kasih persaudaraan dengan tulus, ikhlas, dan saling mengasihi dengan segenap hati. Sebagai saudara, ini sikap mengasihi yang sesuai dengan firman Tuhan. Sikap kasih persaudaraan, kasih di antara saudara, kasih yang tidak pernah luntur dan tidak pernah berubah sekalipun situasi berubah. Jelas di sini Rasul Petrus mengingatkan kita bersama bahwa kasih persaudaraan tidak ditentukan oleh situasi. Situasi di antara mereka boleh berubah, tapi kasih di antara mereka tetap tidak berubah. Ini panggilan bagi kita bersama untuk mewujud nyatakan kasih persaudaraan itu dalam hidup kita. Bukan hanya di antara kita sebagai saudara seiman, tapi juga bagi sesama kita, termasuk mereka-mereka yang memusuhi kita dan membuat kita menderita, menyakiti ataupun melukai hati kita dengan kata-kata atau tindakan nyata mereka. Kasih persaudaraan harus diwujud nyatakan, harus diberlakukan. Rasul Petrus di sini ingin menegaskan, bukan hanya bagi jemaat Tuhan saat itu, tetapi juga bagi kita bersama, bahwa inilah konsekuensi dari kita para pengikut Kristus dan telah dilahirkan sebagai manusia baru, yaitu untuk tetap mengamalkan kasih persaudaraan itu di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja dan kepada siapa saja, sampai pada musuh sekalipun. Dan salah satu sikap perwujudan dari kasih persaudaraan adalah mengampuni. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, demikian juga kita harus saling mengampuni. Itu berarti panggilan bagi kita bersama untuk mengamalkan kasih persaudaraan itu. Mengasihi dengan sungguh, dengan segenap hati, saling mengampuni seorang dengan yang lain, tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Tuhan tolong kami untuk saling mengampuni.